pas saya datang di sini Pak Hamzani dipopong sama istrinya ke kursi, itu bikin saya terjun sebenarnya. Tapi bilang apalagi kan udah takdir ya, udah takdir kan harus diterima. Dan kita cuma kembali kepada Tuhan aja. Masa kita tinggalin waktu sehat aja kita urus dia, terus kalau gini nggak kita urus, kita juga kan manusia. Perjanjian nikah itu saya pegang dari sekarang. Kalau saya tinggalin dia gimana anak-anak? Kan sehidup semati di dalam pernikahan itu ada tulisannya, sehidup semati. saya kembali ke rumah Pak Hamzani di Nikodudu, Kelurahan Suryawani, Kecamatan Labuan Haji, Lombok Timur. Pak Hamzani adalah, saya flashback sedikit, beliau adalah mantan TKI Malaysia yang dulu waktu setahun yang lalu beliau masih bekerja di Malaysia dan tersengat arus listrik, sehingga kedua tangan beliau dan kedua kaki beliau diamputasi. Tapi sekarang kita di sini tidak membahas hal itu, atau kita tidak membahas kronologis kejadiannya, karena kronologis kejadian beliau sudah ada di video sebelumnya. Sahabat Opsi NTB bisa tonton video sebelumnya di kolom deskripsi. Sekarang saya berkunjung ke rumah Pak Hamzani karena di video sebelumnya nih banyak yang komen nih, Pak Hamzani banyak yang komen ingin tahu bagaimana perkembangan Pak Hamzani, ingin tahu apa pekerjaan Pak Hamzani setelah setahun kemudian. Jadinya atas dasar komentar-komentar para netizen, banyak juga yang minta nomor HP-nya, banyak juga yang minta nomor rekening Pak Hamzani. Mungkin ada rekan-rekan Opsi NTB yang mau nyumbang, nanti kita taruh nomor HP dan kita taruh nomor rekening Pak Hamzani di kolom deskripsi. Sekali lagi, sekarang saya sama Pak Hamzani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamzani. Waalaikumsalam. Pak Hamzani juga ditemani oleh istrinya yang setia mendampingi. Kalau saya pikir saya terharu juga, Bu, melihat kondisi Pak Hamzani. Maaf, Pak Hamzani tanpa tangan dan kaki, tapi istrinya masih setia mendampingi. Ini adalah pengabdian yang luar biasa, surga bahasanya, Bu, insya Allah. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Masirah. Ibu Masirah. Ibu Masirah adalah istri Pak Hamzani dan dua anaknya. Oh ya, ada juga yang nanya, Pak Hamzani, umur Pak Hamzani sekarang ini berapa? 40, ya, sekitar 20 tahun sahabat Opsi NTB. Oke, kita bincang. Tadi Pak Hamzani berpesan di awal, jangan serius-serius juga. Oke ya, kita santai-santai aja sambil bincang-bincang karena bulan puasa juga. Yang pertama saya ingin tanyakan Pak Hamzani, kondisi Pak Hamzani sekarang gimana dulu pasca setahun kejadian? Ya, sahabat sih dah, ya gini lah keadaannya sekarang udah 1,5 tahun lebih semenjak kepulangan. Alhamdulillah sekarang sudah lukanya semua sudah sembuh. Saya ucapkan alhamdulillah, ya mungkin Tuhan yang memberi saya kesembuhan dan kayak gini sudah. Terus masalah keseharian ya gini aja lah, duduk tidur begitulah kesehariannya, sahabat Opsi. Tapi sebelumnya sebelum ke sana tidak ada rasa ngilu atau apa di bekas lukanya? Ya kalau rasa ngilu itu adalah, ya pastilah sedikit-sedikit. Tinggalin tangan yang masih rasa ngilu, dan ini kaki yang sebelah kanan sedikit gatal, masih gatal. Kaki sebelah kanan. Ya,
Tapi sahabat opsi NTB semuanya sudah, alhamdulillah, luka beliau sudah kering ya. Luka beliau sudah kering tapi agak sedikit fatal ya. Tapi semoga semuanya akan lekas pulih kembali ke kehidupan sehari-harinya ini Pak Hamzani sama Bu. Pak Hamzani sehari-harinya, maaf, apa aktivitasnya sehari-hari? Ya kalau aktivitas itu dibilangin nggak ada lah aktivitas, cuma mau aktivitas terus mau kayak gimana kita kan ya gini lah kesehariannya. Kalau sudah duduk kalau sudah malam tidur apa namanya duduk gini ya gitu lah keseharian. Kalau dari perhatian pemerintah sendiri Pak Hamzani terkait dengan, maaf, kondisi Pak Hamzani yang sekarang ini, ada nggak di usul dari pemerintah untuk dikasih kaki palsu, tangan palsu atau apa sampai sekarang ini? Ya, kalau masalah itu pastinya ada lah, dan banyak yang kesini yang tengok keadaan yang mau bikin kaki palsu tapi belum ada lah sampai sekarang. Masih rencana-rencana. Yang setakat masih rencana dulu, tapi yang realnya kapan kita belum tahu lagi. Tapi intinya yang janji dan tanda kutip yang janji banyak ya, Banyak yang dari pemerintah, tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Ini juga cukup memprihatinkan bagi kami karena ini kondisi beliau sudah setahun setengahan ya, hampir setahun setengah. Sampai sekarang beliau belum punya tangan palsu maupun kaki palsu yang seharusnya itu sangat dibutuhkan oleh Pak Hamzani. Hanya mungkin dengan itu bisa beraktivitas sedikit normal dan bisa mengerjakan hal-hal sesuatu yang lebih penting lainnya. Tapi kalau harapan Pak Hamzani sendiri dari pemerintah apa kira-kira selain kaki dan tangan palsu? ya yang pastinya saya harapkan selain tangan palsu dan kaki palsu kan mungkin pemerintah bisa membantu dalam segi ekonomi, Modal usaha. Modal usaha untuk bisa Iya. bantu modal usaha sedikit biar apa namanya bisa menjamin kebutuhan keluarga sehari-hari. Jadi Pak Hamzani sekarang kondisinya kita lihat sendiri seperti ini, dan ibu atau istri Pak Hamzani ibu rumah tangga, maaf Bu, tidak ada kerjaan. Mungkin sahabat, maaf sekali lagi mohon maaf, saya di sini bukan mengemis, tapi saya minta perhatian kita sama-sama untuk kita urus rembuk. Siapa tahu teman-teman punya rezeki lebih, bisa digunakan untuk berusaha sama ibu jualan di rumah, dan itu bisa menambah hasil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita tinggalkan dulu Pak Hamzani, kita kembali ke Ibu Masirah sekarang. Ibu Masirah ini cukup banyak yang memuji Ibu Masirah atas kondisi Pak Hamzani ini. Di tengah-tengah kondisi beliau yang maaf tanpa tangan dan kaki, tapi di sana di baliknya ada sosok istri yang setia mendampingi, sosok istri yang tidak melihat keadaan suaminya seperti apa, tapi masih diam. Dan bahkan tadi sahabat opsi NTB, pas saya datang di sini, Pak Hamzani dipopong dengan istrinya ke kursi, itu bikin saya terjun sebenarnya. Tapi gimana? Langsung aja Bu cerita, saya tidak bisa berkata apa-apa, dia langsung aja Ibu cerita bagaimana melihat kondisi Pak Hamzani sekarang ini. Mau bilang apa lagi, kan udah takdir ya, udah takdir kan harus diterima. Masa kita harus mengeluh, dan kita cuma kembali kepada Tuhan aja. Masa kita tinggalin waktu sehat aja kita urus dia, terus kalau gini nggak kita urus, kita juga kan manusia. Perjanjian nikah itu saya pegang dari sekarang. Kalau saya tinggalin dia gimana anak-anak?
Kan sehidup semati di dalam pernikahan itu ada tulisannya sehidup semati. Ya, sahabat Opsi NTB tadi cerita yang sangat mengharukan dari istri Pak Hamzani. Mohon maaf saya tidak bisa menahan air mata juga dengan kondisi beliau seperti ini. Ada sosok istri yang setia mendampingi. Langsung aja ke harapannya dia, Bu, gimana? Karena kondisi Pak Hamzani kan sekarang sudah bisa mencari nafkah, bukan? Jadi Ibu harapannya apa ya? Itu aja langsung biar kita tahu. Satu, biar pemerintah perhatian, biar ada modal usaha ya, ya. modal usaha itu aja bisa dulu. Yaitu sahabat Opsi NTB tadi kita sudah dengar sendiri, karena kondisi Pak Hamzani sekarang di rumah, maaf, hanya tidur, nonton TV. Karena mau gimana lagi, saya yakin sosok suami tidak mau seperti itu. Tapi dengan kondisi beliau seperti ini, tidak ada tangan palsu, tidak ada kaki palsu juga, ya terpaksa. Dengan terpaksa beliau tidur. Maka semoga dari pemerintah maupun dari sahabat Opsi NTB ada yang berkenan membantu untuk beliau membuka usaha di rumahnya. Karena di sini juga menurut saya lokasinya bagus ya, Bu ya. Lokasinya bagus untuk buka kios di sini. Karena ini pinggir gang, padat penduduk. Kita bantu beliau supaya ada usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, kalau Pak Hamzani, kira-kira seandainya nanti ada seseorang yang berhati mulia memberi Pak Hamzani tangan palsu dan kaki palsu, kira-kira apa yang mau diucapkan oleh Pak Hamzani kira-kira nanti kalau ada? Yang pastinya saya ucap kalau keesokan harinya mereka lusa, kalau ada yang betul memberi saya sumbangan kaki palsu dan kaki palsunya, yang pastinya saya ucapkan terima kasih karena telah membantu saya untuk bisa sedikit berjalan, Beraktivitas di dalam rumah agar tidak terlalu bergantung kepada istri. Sewaktu-waktu mau istri nyuci kan bisa lah untuk pergi ke ke bilik mandi, boleh sendiri kan, lalu bergantung kepada istri, karena kan istri mau cari nafkah juga sekarang, lain ceritanya juga kayak dulu lagi kan. Nah, itulah harapan saya.